Oke, bismillah. Melanjutkan materi di kelas email marketing, teman-teman. Sebelum ini saya sudah membuat modul kelebihan email marketing ya, teman-teman. Nah, kali ini sebelum lanjut nih. Dimana sebelumnya di kelebihan email marketing saya udah jabarkan setidaknya 5 kelebihan dari email marketing ya, teman-teman. Jadi teman-teman silakan pahami kembali materinya. Nah, kali ini teman-teman saya ingin membahas tools email marketing. Nah, ini tentu lebih menarik ya. Saya akan tunjukkan beberapa opsi tools email marketing yang ada gitu ya, teman-teman. Tentu yang saya ketahui, saya yakin banyak sih tools-tools dari email marketing ini ya. Baik yang di Indonesia sendiri maupun yang di luar negeri, tentu lebih banyak lagi. Tapi mungkin saya bisa berikan tips buat teman-teman untuk memulai email marketing ya, atau melakukan yang namanya email marketing dari pengalaman yang saya alami dan beberapa teman-teman praktisi lain juga, beberapa teman-teman imers yang lain gitu, dari diskusi saya bareng komunitas yang banyak digunakan. Kalau seperti yang teman-teman ketahui, tentu teman tahu saya pengguna berat gitu ya, pengguna berat dari tools email marketing, Mailketing. Kenapa Mailketing, teman-teman? Itu mungkin teman-teman ingin tahu websitenya begitu ya. Website dari marketing itu ini, dimana untuk biaya pendaftarannya teman-teman dimulai dari 200.000 sampai dengan 800.000. 200.000 ini kita dapat 100.000 email kredit, artinya kan per kredit itu Rp2. Nah, cuma menariknya untuk Mailketing ini, teman-teman, dia itu sistemnya kredit, dimana kayak pulsa dong ya, teman-teman. Setiap pengiriman satu email tersebut, satu email gitu ya, teman-teman, kita hanya dipotong ya sesuai dengan berapa email yang terkirim. Kalau misal kita kayak gini nih, saya kan semalam baru ngirim 202 ke alamat email gitu ya, alamat email gitu, teman-teman. Nah, berarti yang dikurangi dari total sisa kredit itu berarti 430.000 ini dikurang 200, berarti sebelumnya di sini gitu ya. Kalau di jumlah 431012 tambah 202. Nah, harusnya semalam itu jumlah kredit saya tuh senilai 431.214. Nah, karena baru ngirimin 202 email gitu ya, teman-teman. Nah, terkurang sebanyak email yang terkirim juga. Begitu, teman-teman. Nah, ini satu opsi tools email marketing yang ada di Indonesia. Kebetulan ini developernya seorang orang Indonesia, teman-teman. Kebetulan sama namanya dengan saya, teman-teman. Nama beliau Bang Fadli juga. Beliau orang Pekanbaru, kalau saya kan di Kota Padang nih asli, atau lebih tepatnya asli Payakumbuh. Cuma menariknya beliau ini menurut saya sih luar biasa hebat juga ya dalam hal apa ya, mungkin platform CRM mungkin ya, karena beliau bikin marketing kan. Menurut saya bikin tools email marketing ini kalau ada orang gitu, teman, keren banget sih ya, teman-teman. Nah, satu lagi yang di Indonesia yang kita ketahui bersama mungkin ya, selain ini adalah kirim email. Nah, ini sih dari websitenya aja ketahuan ya, teman-teman. Kita catat dulu ya. Tools email marketing. Kok besar-besar ya? Beberapa ini nggak usah lagi ya. Beberapa tools email marketing. Tadi yang pertama Mailketing ya. Mailketing. Nah, kedua barusan kita bahas, yang sekarang kita bahas kirim email. Nah, kirim email ini, teman-teman, kalau kita lihat websitenya sendiri ya memang cukup lebih proper dari ketimbang Mailketing tadi ya, teman-teman. Ini klaimnya sih lebih dari 31.000 perusahaan ya, dari 20 negara di dunia telah menggunakan kirim email. Tapi menurut saya mungkin iya ya, pernah ada akunnya gitu mungkin ya, teman-teman, di kirim email ini. Tapi saya yakin kirim email ini cukup
lebih terkenal di Indonesia barangkali. Tapi saya kurang tahu ya, teman-teman, mungkin di luar sana memang cukup terkenal kirim email ini. Ya, ini juga kayaknya udah diliput, nggak tahu nih diliput atau digunakan ya oleh platform atau perusahaan-perusahaan brand ini ya teman-teman. Cuma kalau kita bandingin ya, harganya itu lumayan pricey sih ketimbang marketing tadi teman-teman. Bayangkan ini teman-teman, kita lihat ya, untuk penggunaan regulernya sebenarnya ini teman-teman, penggunaan regulernya ya, nah itu di paling murah ya teman-teman, bulanannya itu 100. Oke, di mana di sini aja ya, kecilin dulu kali ya, 138.000 teman-teman sebulan, untuk, perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk 1000 kontak ya. Sementara nih kalau dibandingin gitu ya dengan opsi tools email marketing yang saya gunakan sekarang, dimana kan sebelumnya saya sempat lihatkan ya, total email saya itu segini teman-teman, total kontaknya 11.000. Bayangin kalau saya mungkin menggunakan kirim email ya. Oke, biar fair deh, jangan yang 11.000 ini, karena kalau di dashboard utamanya sih sebenarnya tertampil tuh 3.000-an. Saya belum pastikan lagi ke Bang Fadli marketingnya, which is yang membangun atau mendevelop tools marketing ini teman-teman ya. Tetapi saya yakin untuk jumlah kontak saya di marketing itu adalah 11.000 tadi ya, yang ini 11.900. Tetapi mungkin yang aktif saya kirimin gitu ya, yang sekarang mungkin itu dianggap aja kita ambil yang ini nih teman-teman, 3.300. Jadi kalau saya menggunakan tools email marketing dari kirim email ini teman-teman, kalau kita hitung begitu ya, harusnya nih nggak bisa saya menggunakan yang 138.000 ini teman-teman. Berarti kan harus digeser dulu nih, karena udah 3.000 lewat nih dari 2.500, jadi 5.000 dong, karena kan 2.500 lewat tadi. Kalau kita ambil angka yang 3.000-an aja ya, bukan yang 11.000. Oke, 500 dapat bulannya 348.600 per bulan loh teman-teman. Mau teman-teman nggak pakai, mau pakai, bodo amat, teman-teman harus membayar 348.600 selama sebulan. Nah, ini kalau menggunakan kirim email. Dan tenang aja teman-teman, ya tadi memang kelihatan ada yang kredit nih. Nah, saya tahu teman-teman, kredit ini akhirnya dikeluarin oleh pihak kirim email itu kayaknya di 2 tahun ke belakang deh, karena sebelumnya nggak ada nih teman-teman. Nah, mungkin ya sebenarnya kirim email ini sangat bagus teman-teman, saya pernah gunain, itu memang lebih mudah sih dalam membuat campaign, dalam membuat autoresponder dan lain sebagainya. Cuma ya di masalah worth it-nya sih, kalau teman-teman punya budget senilai yang tadi sudah kita hitung begitu ya, minimal segini 350 per bulan untuk tools email marketing, ya monggo gitu ya, silakan digunakan. Kalau saya sendiri sih lebih prefer, lebih worth it menggunakan marketing, karena kan tadi ya hitungannya menggunakan kredit. Nah, karena mungkin banyak yang request kayaknya nih ya ke developer kirim email ini, nah saya yakin dari pertimbangan banyak yang request ya, akhirnya pihak kirim email menggunakan atau mengeluarkan opsi kredit, dimana kalau kita hitung di sini teman-teman, kita lihat ya gimana sih cara menghitungnya ya di sini. Gimana nih ya, kita harus cek sih ini teman-teman, ada tanda tanya di sini, apa maksudnya nih, karena kan ini unlimited kontak katanya. Nah, berarti di sini dihilangkan, langsung hilang nih batas maksimum kontak email yang bisa dikirimin emailnya gitu teman-teman. Tapi saya mau lihat dulu deh, ada nggak ya, mana nih, pertimbangan atau perhitungan real penggunaan kreditnya gitu. Ini kredit tadi ada kredit, ini
Oke, sama dengan marketing nih teman-teman. Satu email kredit sama dengan satu email terkirim. Oke, itu sama. Nah, ada masa aktifnya teman-teman. Email kredit tuh berlaku 1 tahun. Nah, menarik. Berarti ini kalau kita ambil yang kredit begitu ya, tadi harganya itu berapa tadi harganya? 300.000 kita dapat 25.000 kredit. Artinya satu kredit begitu ya. Satu kredit harganya gitu kalau dikirim email 300.000. Karena kan 300.000 kita dapat 25.000 email kredit katanya nih. Kita bagi dong ya. Nah, harga satu kredit berarti ya harganya 12 rupiah. Lebih mahal 6 kali dari marketing, teman-teman. Karena kan di marketing itu ini yang opsi paling murahnya ya. Sementara kalau teman-teman ambil yang opsi bignya ini 800.000 dapat 500 kredit. Kalau segitu teman-teman ya. Kalau kita ambil opsi yang bignya nih di marketing dapat 500.000 kredit, jatuhnya cuma 1,6 rupiah per kredit. Ya udah paling jauh lah teman-teman. Cuma ini tinggal selera dan budget aja kali ya teman-teman. Nah itu juga lumayan pricey sih menurut saya ya. 25.000 di harga ya 12 rupiah. Anggap aja nih teman-teman nah saya mau lihat nih. Kalau saya menggunakan si marketing ini ya, kirim email tadi, aktivitas email marketing saya dalam 7 minggu terakhir aja begitu ya kalau di total. Tadi kan kita dapat ya kalau kita menggunakan kredit di kirim email dapat nilainya ya, harga satu kredit kan 12 rupiah ya. Kan ya tadi 300.000 bagi tadi berapa dapatnya 25.000 kredit ya. Nah, harganya 12 rupiah ya. Nah, coba kita lihat, saya penasaran nih langsung kepikiran. Aktivitas seminggu terakhir, kalau saya menggunakan kirim email tuh kena biaya berapa sih? Nah, itu tuh. Coba ya. Sekarang tanggal 12 ya. Coba kalau seminggu terakhir berarti dari tanggal 6. Saya mau lihat dari tanggal 6 saya mengirim berapa email sih? Nah, gitu ya. Oke, ini kita keep ya, harganya 12. Ini saya mau hapus dulu karena mau totalin pengiriman email saya. 12 rupiah ya. Dari tanggal 6. Nah, ini 48 ditambah 7 ditambah 3.281. Oke, ditambah 19 ditambah 2.496 ditambah 57. Waduh. Ditambah 917 ditambah 51 ditambah 204. Nah, ini yang semalam ya. 7.080 pengiriman email. Oke, kita dapat angkanya tadi ya kalau kita menggunakan kirim email yang kreditnya nih, karena yang affordable kan yang ini ya, yang worth it ya. Karena nggak ada masa aktif bulanannya. Tapi sebenarnya ada juga setahun tuh. Ya, coba ya. Ini dikali 12 tadi. 84.000. 84.000. Oke, saya perlu catat berarti ya. Di mana saya catatnya? Mungkin numpang di sini dulu lah. Itu. Tadi berapa? 84.000. 960 ya, itu tadi ya. Benar ya? Segini ya. Nah, dibandingkan kalau menggunakan, historinya ada nggak ya? Ada nih. Tadi berapa? Ini nih 7.080 ya. Kalau pakai marketing kan kali 2 tuh. 7.080 ini dikali, kalau menggunakan marketing ya, dikali 2 itu dapatnya 14.000, jauh ya dibanding kalau kita menggunakan kirim email 84.960. Selisihnya itu 70.000, jauh banget lah ya, kayak 10-an persennya gitu. Jadi ya kalau saya sendiri sih lebih prefer menggunakan marketing teman-teman ketimbang kirim email. Oke, ada lah yang lain ada nggak bang gitu ya di Indonesia? Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ya, kirim email kita udah ya.
Ada yang namanya Birdsen teman, dan ini juga banyak direkomendasiin sama imers suhu imers di Indonesia lah teman-teman. Dan saya sudah cek dan saya lihat beberapa suhu digital marketing itu memang menggunakan Birdsen ya. Saya juga suka sih sebenarnya dengan sistemnya. Minimal dengan apa ya, tampilannya yang memang clean juga. Ada error nih di websitenya Birdsen. Menarik sih. Cuma dia ini mirip-mirip kirim email lah teman-teman, menggunakan biaya langganan sih ya. Nah ini kenapa nggak bisa dibuka nih? Oke, yang lain dulu deh. Ini berarti yang luar lagi teman-teman. Ini yang pernah saya dengar sih ya, GetResponse. Coba pricingnya. Cuma ini lumayan juga sih ya. Nah coba nih, tentu kita monthly plan biar kelihatan bulanannya berapa. Nah ini teman-teman 19. Coba aja ya. Ini kan $19 kalau 1000 kontak. Tadi kita ambil angka yang 5.000 ya, karena kan kontak saya udah 3.000 lebih tuh yang aktif ya pengirimannya. Nih 54.000. Oke, kita lihat teman-teman, $54 kali 15.000 aja ya. Kita rupiahin. Aduh, lebih jauh lagi dari kirim email tadi, bulanannya lah teman-teman. Ini bulanannya, kita bayar bulanan ke tools email marketing. Oke, bagi saya sih belum worth it sih. Ya anggap aja belum ada budgetnya lah. Itu kalau menggunakan email marketing dari GetResponse. Yang lain apalagi ya? Nah, Birdsen udah kebuka nih. Kenapa ada refresh-nya nih? Gak bisa dong. Nah, langsung aja ke pricing ya. Coba kalau pakai ini. Nah, tentu kan 5.000 kontak dong ya. Wah, ini jauh juga ya. Maksudnya 5.000 kontak dapat ya. 5.000 kontak di Birdsen teman-teman itu $19 kali 15.000 ya, biar dapetin biaya bulanannya 285.000 untuk 5.000 kontak. Ya ini sih menurut saya cukup affordable lah ya. Kalau beberapa masukan dari suhu email marketing sih saya dengar, kalau teman-teman mau next step dari tools email marketing ya, kalau teman-teman nggak mau menggunakan marketing nih, tools marketing ya, kalau saya sendiri sih sampai sekarang masih mau lah. Katanya sih kalau di Birdsen ini mirip-mirip kirim email tuh, yang lebih advance, lebih mudah mengatur email marketingnya. Cuma itu balik lagi ke teman-teman, budgetingnya teman-teman dan kebutuhannya teman-teman gitu ya. Nah kalau 15.000 kalau ambil setahun jatuhnya $15,8 kali 15.000 ya, biar dapat setahun. Oh, ini per bulannya kali 12 berarti untuk setahunnya 2 juta. Lumayan lah ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Tadi udah kita list beberapa, kirim email lalu Birdsen ya. Nah, ini kita ambil salah satu pricingnya aja ya teman-teman. 200.000 dapat 100.000 kredit. Nah ini biar teman-teman bisa compare lah ya. Kirim email tadi 300.000 dapat 25.000 kredit. Sementara Birdsen tadi kalau ambil bulanan untuk yang 5.000 kontak ya, berapa tadi? $19 kali ini 285.000. Ini enggak sistem kredit ya, per bulan untuk 5.000 kontak. Sementara yang terakhir GetResponse. Sebenarnya banyak yang lain juga ya teman-teman, kayak Mailchimp, terus MailerLite atau apa gitu. Nanti kita cek aja tools marketing yang ada di luar sana ya. GetResponse tadi berapa tuh? Cukup mahal ya. Kita ambil yang 5.000 kontak tuh. Nah ini 54.000.
Kalau ambil tahunan lebih hemat $10 ya, jauh juga ya. Oke, kalau $54 tadi berapa? 810.000 teman-teman. Jauh banget ya. 800 berapa tadi? 810.000. Tuh per bulan untuk 5.000 kontak. Nah, itu teman-teman. Yang lain-lain sih kayak ya udah kita cek di Google aja sih kali ya. Nah, terus email marketing. Nah, coba kita compare nih. Nah, ini nih. Kita ambil yang glint lah ya, biar 5 teratas aja nih. Nih ada Mailchimp kan ya, Mailchimp, GetResponse tadi. Nah, benchmark email baru dengar saya. Omnisend baru dengar juga saya. Ini aja lah kali ya. Yang artikel dari Hostinger nih kita lihat. Mailchimp, kayaknya Mailchimp paling oke, paling banyak direkomendasiin kayaknya. Mailchimp pertama, lalu constant kontak, waduh. GetResponse, Drip, waduh, Drip. ConvertKit, nah ConvertKit ini juga cukup sering saya dengar. Aweber juga lumayan sering saya dengar, walaupun nggak terlalu sering. Yang paling sering sih Mailchimp sama GetResponse ya. Terus Active Campaign pernah denger sih, panjang banget namanya. MailerLite tadi. Nah, terus yang terakhir apa nih? Sendinblue, panjang juga namanya. Nah itu sih teman-teman beberapa tools email marketing yang ada sih ya. Ini buat referensi saya tulis deh di sini. Dan lain-lainnya, etc. Referensi tools email marketing yang lainnya di sini. Mention URL, mention apa tuh mention? Oh, I see. Dimension ininya ya, judul artikelnya. Keren banget sih Notion ini ya. Nah itu aja teman-teman tools email marketing yang saya gunakan dan yang ada di luaran sana gitu ya teman-teman. Tentu untuk penggunaannya saya serahkan kepada teman-teman ya. Karena teman-teman mengambil kelas saya yang kelas email marketing ini, mungkin ke depan teman-teman akan menggunakan marketing. Karena yang saya bikin tutorialnya adalah, yang saya buatkan kelas email marketingnya adalah lebih ke marketing. Tentu setelah ini akan ada beberapa materi yang cukup nggak advance juga sih ya, intermediate lah levelnya ya teman-teman. Kalau dibilang advance sih mungkin teman-teman kalau saya udah sampai ke level menjelaskan, memberikan tutorial kepada teman-teman itu terkait materi bikin funnel evergreen barangkali ya. Nah ini ya kalaupun dibilang advance ini kali ya teman-teman. Kita nanti insya Allah saya akan bikin funnel evergreen ini buat teman-teman yang sudah settle nih, produknya udah fix, produknya memang ada, selalu dipromosikan gitu ya teman-teman, bukan produk yang hot dan lari, ini apa, hot and run gitu, hit and run. Mungkin di sini bisa untuk produk fisik yang memang udah settle, terlebih produk digital yang teman-teman tuh memang sudah ada produknya. Kayak saya kelas yang udah proper tuh mungkin ya kelas Academy Landing Page sama kelas solopreneur, dan program utamanya saya itu Academy Mentoring Masterclass. Dan juga sebenarnya ada yang lain juga sih kelas saya teman-teman, beberapa kelas-kelas ini mungkin udah ya beberapa kelas-kelas seperti webinar, kelas-kelas pecahan lah yang sifatnya itu sekali event aja. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk modul atau pembelajaran tools email marketing. Sampai di sini dulu. Ke depan saya akan update beberapa modul-modul lainnya, insyaallah. Doakan saya sehat juga ya teman-teman, biar tetap bersemangat bikin materinya, karena saya juga semangat nih bikin materi, bikin e-course, kursus online tentang email marketing, karena bagi saya sendiri juga sangat terasa sih manfaatnya ya teman-teman.
Mungkin kata orang digital marketing gitu ya, salah satu skill yang paling kerennya sih email marketing sih menurut saya teman-teman. Karena di luaran sana teman-teman, salah satu e-course mengenai email marketing ini itu harganya sampai 12 juta. Ya siapa instrukturnya atau mentornya teman-teman silakan carilah. Saya yakin teman-teman juga tahu. Mungkin itu aja teman-teman di materi tools email marketing ini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.